Halo anak-anak, selamat pagi. Kembali lagi bersama Ibu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi statistika, tapi kita akan belajar lebih ke materi rata-rata atau tulisannya itu mean, dibacanya itu min, bahasa Indonesianya itu rata-rata. Apa sih yang harus kalian siapin ya sebelum kalian belajar dari materi ini? Jangan lupa kalian harus baca modul yang Ibu berikan dulu. Jadi di modul itu sudah lengkap, di sana sudah Ibu tata semuanya, cara mencari rata-rata, cara mencari median, sekaligus cara mencari modus. Nah, tapi kali ini kita akan lebih belajar ke cara mencari rata-rata terlebih dahulu ya. Nah, apa sih rata-rata itu? Nah, rata-rata itu adalah nilai yang diperoleh setelah kamu membagi antara jumlah dari data dibagi dengan banyaknya data. Ingat ya, jumlah dari data per banyaknya data. Nah, rata-rata ini biasanya bisa kamu pakai dalam dunia kerja gitu. Misalnya kamu mencari tren apa sih di tahun ini? Wah, fashion apa sih yang banyak orang pakai di tahun ini? Kenapa sih bisa pendapatan suatu hotel itu jadi sekian? Kenapa sih gajiku itu segini? Padahal kedatangan tamu itu segini. Jadi kamu bisa cari ya dengan menggunakan rata-rata. Nah, rata-rata ini banyak sekali manfaatnya yang bisa kamu ambil. Seperti tadi yang Ibu bilang, pertama, seandainya kamu nanti di hotel ditempatkan di bagian manajemen gitu ya. Manajemen hotel, misalnya you will be a manager gitu, or you will be a supervisor gitu kan. Jadi di sana kamu tuh perlu menghitung bagaimana sih pengeluaran dari hotel itu, bagaimana sih pengeluaran untuk karyawan, nah bagaimana sih eh, rata-rata nih keuntungan kamu tuh dalam 1 tahun, rata-rata kerugian kamu selama 1 tahun. Jadi kamu di sana bisa mengambil sikap nanti keputusan apa yang harus kamu ambil setelah kamu mendapat datanya. Nah, datanya inilah yang kamu pelajari sekarang. Bagaimana sih cara mencari data tersebut? Itu yang akan kamu pelajari sekarang. Makanya Ibu bilang materi ini sangat penting untuk kamu nanti terjun di dunia industri. Nah, ini ya untuk rumus rata-rata di sini jumlah semua nilai per banyaknya data. Jadi semua nilai yang kamu dapetin, misalnya nih hari ini pendapatanmu 1.000, besok pendapatanmu 2.000, 3 hari lagi pendapatanmu 3.000. Nah, itu kamu jumlahin sehingga kamu dapat rata-rata pendapatan per 3 hari itu. Semoga paham ya. Kita sekarang lanjut ke contoh soal. Nah, contoh soalnya nih, seperti yang Ibu bilang tadi ya, hampir mirip, cuman ini Ibu pakai dari nilai ulangan. Kenapa? Ya, biar angkanya lebih kecil aja gitu ya, kamu lebih paham dulu. Nah, ini nilai ulangan 5 siswa berturut-turut adalah sebagai berikut. Jadi, nilai ulangan 5 siswa itu ada 6, 6, 8, 9, 8. Nah, yang ditanya, tentukan rata-rata dari nilai ulangan kelima siswa tersebut. Jadi di sana rata-ratanya pertama kamu jumlahin dulu semua nilai ulangannya. 6 tambah 6 tambah 8 tambah 8 tambah 9. Lalu kamu bagi banyaknya data. Nah, banyaknya data itu ada 5. Jadi jumlahnya ini kamu bagi 5 akan menghasilkan 7,4. Ya. Jadi rata-rata dari nilai ulangan mereka adalah 7,4. Ternyata ada siswa yang mendapat nilai di bawah 7,4. Ya, ada 2 siswa ya, mendapat nilai di bawah nilai rata-rata kelasnya. Nah, seperti biasa, supaya kamu lebih paham, ini Ibu berikan contoh ya. Ibu berikan contoh soal lagi, tapi ini tugas, kamu harus kerjain ya. Ini hadiah untuk kamu supaya kamu lebih paham lagi, oke? Nah, selanjutnya ada rata-rata untuk data tunggal tapi dia berkelompok. Yang dimaksud data tunggal berkelompok itu misalnya nih ada angka nilai ulangan harian gitu. Terus ada 5 anak yang dapat 10. Misalnya ada 8 anak yang mendapat 5, ada 7 anak yang mendapat nilai 9. Nah, itu disebut data tunggal tapi dia berkelompok. Ya, karena yang mendapat nilai seperti itu tuh lebih dari 1 orang gitu ya. Nah, untuk ilustrasinya lebih jelasnya sebentar Ibu berikan contoh. Nah, sekarang kita bahas untuk dari rumusnya dulu. Nah, rumusnya itu seperti biasa simbolnya X bar ya untuk rata-rata. Jadi ada X, ada garis atasnya, itu simbol rata-rata.
Di sana ada X1 dikali F1. Jadi data yang pertama dikalikan dengan frekuensi pertama. Misalnya nih, ada 5 orang dapat nilai 10. Jadi X1 kali F1 itu sama dengan 5 dikalikan dengan 10. Jadi ada nilai 50. Begitu seterusnya dijumlahkan, dibagi total dari nilai frekuensi. Total dari banyaknya anak, begitu. Total dari banyaknya penghasilan, total dari berapa hari kamu mencari penghasilan tersebut. Jadi begitu ya. Nah, supaya lebih mudahnya, simak contohnya. Ini contohnya. Data nilai ulangan harian IPA anak kelas 81 seperti berikut itu ya, seperti yang Ibu buat di tabel. Jadi berapa banyak siswa kelas itu yang mendapat nilai lebih dari rata-rata. Yang ditanya adalah nilai lebih dari rata-rata. Pertama, tentu kamu harus mencari dulu rata-ratanya ya. Ingat, untuk soal ini pertama kamu harus cari dulu rata-ratanya. Bagaimana penyelesaiannya? Simak slide berikut ini. Nah, ini cari dulu rata-rata pakai rumus data berkelompok begini ya. Nah, data berkelompok seperti ini. Setelah kamu cari, ketemulah rata-ratanya bahwa rata-rata adalah 6,625. 6,625. Lalu berapa banyak anak yang nilainya berada di atas rata-rata? Ternyata rata-ratanya adalah 6,25. Berarti dia ada dari nilai 7. Berapa anak di sini? Kamu bisa lihat ya. 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1. Berarti berapa? Ada, ayo berapa? 12 tambah 6 itu 18. 18 tambah 2 20, selanjutnya 20 tambah 1 21. Berarti ada 21 anak yang nilainya di atas rata-rata. Ya, ingat ini cara pengerjaannya. Jadi pengerjaannya sangat mudah, kamu tinggal ikuti saja. Nah, seperti biasa ya. Seperti biasa untuk latihan kali ini, Ibu sudah siapkan hadiah untuk kalian. Tapi di sini adalah mencari nilai X, ya, mencari dari nilai X. Jadi frekuensi dari nilai 50 ini ada berapa anak, sehingga menghasilkan rata-rata 44. Jadi kamu pertama rata-rata sudah diketahui, kamu cari dengan menggunakan rumus rata-rata. Kamu substitusikan, nanti kamu akan ketemu nilai X. Nah, untuk pembahasannya, nanti Ibu akan berikan kalian di pembelajaran minggu depan. Ingat ya, jadi sekarang ada 2 tugas, tugas pertama dan tugas kedua. Tugas pertama dan tugas kedua ini silakan kerjakan, kemudian kumpulkan di grup WA seperti biasa. Oke, terima kasih.